Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Salsabila Eka Pancarini, NIM 2019-008-200. Di sini, saya akan mengutarakan pendapat saya terkait pro kontra ekspor benih lobster dan juga wacana pemerintah yang akan mengaktifkan kembali pembelajaran tatap muka. Benur atau benih lobster merupakan komoditi kelautan yang memiliki nilai jual tinggi dan salah satu sumber plasma nutfah yang dimiliki oleh Indonesia. Benur atau larva atau anakan lobster memiliki ukuran yang kecil, transparan, dan terkadang kasat mata. Penangkapan benih lobster atau benur dari alam untuk kemudian dijual ke luar negeri akan berdampak buruk bagi lingkungan, tidak meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan berpotensi menimbulkan praktek kecurangan. Pengambilan benur dari alam liar merupakan jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan besar yang merusak ekosistem dan populasi lobster di laut. Di sini, saya tidak setuju dengan peraturan yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Ekspor benih lobster bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan populasi lobster dan mendorong pertumbuhan ekonomi nelayan. Izin ekspor benih lobster juga mengedepankan keberlanjutan. Eksportir baru boleh mengekspor jika melakukan budidaya dan melepas liarkan 2% hasil panen ke alam. Namun faktanya, tidak signifikan di perekonomian nelayan. Keuntungan hanya didapat eksportir. Nelayan dan pengusaha lokal tidak berdampak. Banyak nelayan yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Namun, para nelayan justru lebih pro dengan kebijakan Susi saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dibandingkan Edi. Karena kebijakan Susi konservatif terhadap biota laut, seperti melarang cantrang, alat tangkap, ekspor benur, dan lainnya yang menumbuhkan semangat nelayan bahwa laut bisa dijaga. Indonesia diketahui merupakan pemasok benih lobster untuk negara seperti Vietnam dan Filipina, yang merupakan negara pembudidaya lobster. Lalu, Vietnam dan Filipina menjual lobster yang siap konsumsi untuk pasar ekspor mereka. Kerugian besar Indonesia dalam melakukan ekspor benih lobster. Yang pertama, kerugian dari sisi kepentingan jangka pendek. Kalau benih lobster hilang, maka lobster dewasa mungkin sulit didapat. Padahal, lobster itu memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi jika diurus secara baik dan tidak dilakukan eksploitasi secara besar-besaran. Yang kedua, Indonesia melakukan kesalahan dengan mengirim lobster ke Vietnam yang menjadi kompetitor dalam perdagangan perikanan laut. Dampaknya adalah Vietnam oversupply dan kemudian Vietnam memiliki lobster dewasa yang semakin banyak. Akhirnya, nilai ekspor lobster mereka ke Tiongkok semakin tinggi, sementara Indonesia mengalami penurunan. Akan berbeda kalau kita hanya mengekspor benih atau mengekspor lobster yang siap dikonsumsi. Dengan mengekspor lobster siap konsumsi, kita akan menguasai teknologi dan kemampuan budidayanya dan memiliki posisi tawar lebih besar ketimbang ketika kita hanya dianggap sebagai ladangnya saja. Dan dari sisi penerimaan pajak akan dirasakan sekali oleh negara. Penerimaan negara bukan pajak yang didapat dari ekspor benih lobster dianggap terlalu kecil bila dibandingkan dengan potensi keuntungan yang bisa diperoleh bila benih lobster dibudidayakan di dalam negeri dan baru diekspor setelah layak konsumsi. Pemerintah Indonesia harus bisa memprioritaskan kegiatan budidaya lobster untuk bisa dilaksanakan di dalam negeri dan menghentikan kegiatan ekspor benih-benih lobster atau BBL. Seluruh BBL yang ada saat ini harus bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya di seluruh Indonesia. Nelayan Indonesia sesungguhnya mampu menjual lobster sampai ukuran yang lebih besar, tapi memang butuh tata kelola yang lebih baik. Para pembudidaya lobster bukan tidak bisa bertahan untuk tidak panen cepat, tapi mereka sudah terbiasa dengan pola cepat karena kebutuhan ekonomi sehari-hari yang cukup tinggi. Negara harus menyiapkan satu skema lewat mekanisme koperasi nelayan. Misalnya, di situ ada bantuan program pemberdayaan.
Kemudian, nelayan-nelayan pembudidaya ini diajak bekerja sama, menahan supaya tidak menjual lobster ukuran yang lebih kecil. Bukan teknik budidayanya yang jadi masalah, tetapi fasilitasnya. Mengubah kebiasaan mereka yang biasa panen cepat, menahan mereka untuk tak cepat panen dan menjual lobster yang masih kecil. Dan ini butuh modal yang lebih besar. Sebenarnya, mekanisme koperasi bisa membantu nelayan pembudidaya lobster. Setelah itu bisa diatur periode tebar benihnya agar perputaran siklus ekonominya tak berjalan. Jadi, nelayan pembudidaya lobster tidak panen dalam satu momen bersamaan. Wacana pembukaan kembali sekolah tatap muka tahun 2021. Kurang lebih sudah 8 bulan virus corona menyerang Indonesia. Akibatnya, para pekerja dan pelajar diwajibkan bekerja dan belajar dari rumah. Wacana pembukaan kembali sekolah pada awal tahun 2021 seolah menjadi harapan bagi para orang tua dan siswa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan pemerintah daerah untuk memutuskan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar mengajar di sekolah di seluruh zona resiko virus corona mulai Januari 2021. Jika sekolah mulai dibuka kembali, dikhawatirkan akan meningkatkan penyebaran virus corona di sekolah. Namun, jika sekolah masih dilakukan secara daring, maka akan menyebabkan siswa atau mahasiswa selalu terfokus dengan gadget dan bisa juga mengganggu kondisi mental karena tertekan banyak tugas yang diberikan oleh guru dengan jangka waktu pengerjaan yang mepet. Keputusan pembukaan kembali sekolah pada awal tahun 2021 menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Saya pribadi menyetujui dibukanya kembali sekolah di awal tahun 2021. Namun, ada beberapa peraturan jika sekolah dibuka kembali, seperti memberlakukan sistem shift, membatasi jumlah siswa yang masuk, serta tetap selalu harus menerapkan protokol kesehatan. Pembelajaran jarak jauh dirasa kurang efektif dan kurang maksimal karena sering kali jaringan menjadi kendala dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran daring juga dikhawatirkan akan membuat siswa merasa kurang paham dengan materi yang diberikan. Memang ada sedikit kekhawatiran tentang penyebaran virus corona di dalam lingkup sekolah. Namun hal tersebut dicegah dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dan juga ketentuan pembukaan sekolah kembali. Sekian dari saya, ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.